Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Sabtu ya, 4 Oktober 2025. Kita akan membahas 10 saham dan plus 1 saham yang paling akumulatif ya, transaksinya ya, paling tinggi transaksinya berdasarkan data hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Yang pertama ada saham Telkom, kemudian Diamond Citra Propertindo atau DADA, kemudian saham JRR, ENRG, HMSP, Dewa, BBRI, Antam, Bumi, dan Adaro ya, dengan metode bandarmologi. Oke, seperti biasa teman-teman ada disclaimer dahulu. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing, kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan lakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Jadi ada 4 hal juga yang akan kita bahas: broker summary, kemudian posisi retail, analisis teknikalnya, dan rekomendasi tanggal 6 Oktober 2025. Kemudian akan kita cek juga terkait bandar detektornya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah saham Telkom teman-teman. Saham Telkom hari Jumat 3 Oktober ditutup 3070 poin ya, 3070 rupiah, atau turun teman-teman ya dari 3110 di openingnya. Untuk broker summary kita akan cek. Oke, ini ada saham Telkom tanggal 3 Oktober net, kita klik. Oke, saham Telkom jumlah buyernya hari Jumat ya, 54 buyer dan sellernya 11 seller ya. Di saham Telkom hari Jumat tanggal 3 Oktober terjadi distribusi yang masif teman-teman ya. Top buyernya ada SQ 12,3 miliar, IF 10,6 miliar, YP 7,4 miliar, XL 7,4 miliar, dan DR 6,9 miliar. Sementara untuk top sellernya ada RX minus 27,9 miliar, AK minus 19,5 miliar, BK minus 10,9 miliar, CC minus 10,8 miliar, dan LG minus 9 miliar ya. Di saham Telkom berdasarkan data hari Jumat 3 Oktober yang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya. Nah, kita cek untuk teknikalnya sendiri, ini sedang downtrend ya teman-teman ya, bisa kita cek Telkom sedang downtrend. Kemudian untuk harganya sendiri ini masih dalam tekanan jual yang tinggi, jadi kemungkinan akan tembus di bawah 50% ini teman-teman ya. Kalau untuk amannya tunggu harganya di atas 3132 teman-teman untuk Telkom. Kemudian untuk supportnya ada di 3023, 2914, dan 2758. Ya, lanjut ke saham berikutnya yaitu DADA ya, atau Diamond Citra Propertindo Tbk ya. Oke, bentuk sahamnya seperti ini teman-teman. Oke, coba kita cek ya. Ini sedang uptrend, cuma kita cek dulu ini seperti apa ya nanti ya. Oke, sekarang kita cek
Untuk broker summary-nya, Diamond Citra 3 Oktober net, kita klik. Oke, hari Jumat 39 buyer, kemudian sellernya ada 8 ya, jadi sedang terjadi distribusi yang masif di saham Dada ini ya. Kemudian untuk top buyernya ada XL 6,4 miliar, CC 1,8 miliar, YP 1,8 miliar, XC 1,7 miliar, dan SQ 961,2 juta. Sementara untuk top sellernya ada MG minus 13,8 miliar, YB 807,2 juta, kemudian GR minus 548,8 juta, CP minus 284,0 juta, kemudian RB minus 204,8 juta. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif di saham ini ya teman-teman. Nah, untuk profil perusahaan ini adalah perusahaan pengembang properti atau developer yang bergerak di wilayah Jakarta dan Depok. Mereka membangun produk-produk residensial seperti rumah tapak atau klaster, apartemen, apart house, low rise and high rise building, serta kompleks ruko ya. Oke, terkait saham ini ya, PT Diamond Citra Propertindo Tbk atau DADA adalah perusahaan pengembang properti yang didirikan pada tahun 2005 maaf ya. Telah mengembangkan 20 proyek residensial, 2 kompleks ruko, 1 gedung tinggi, 2 gedung bertingkat rendah, dan 2 proyek bertingkat rendah mendatang di Depok dan Jakarta. Beberapa proyek besar tersebut adalah Apple Condo Villas, Cluster Neo Cyprus, Cluster Neo Arcadia, Apartemen Gucci 1, Apart House Puri Kemang, Apartemen Dev, Prime Home at Pejaten, dan Townhouse Vanadium. Kantor pusatnya berlokasi di Depok, Jawa Barat. Oke. Sekilas tentang perusahaan ini ya teman-teman ya. Untuk Diamond Citra Property, untuk Diamond Citra Propertindo sendiri ya, harganya ditutup minus 15 poin atau minus 10% di harga Rp135 ya. Sedangkan kita cek ini masih uptrend, namun nih sedang terjadi distribusi yang masif di saham ini ya. Kemungkinan besar ya harganya masih akan turun ke 132 dan 127, jadi harap hati-hati teman-teman ya. Untuk amannya tunggu harganya di atas 136 teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Saham berikut adalah JARR ya, atau Johnlin Agroraya Tbk. Oke, grafiknya seperti ini. Ini kelihatannya sedang uptrend ya. Kita cek dulu untuk weekly-nya seperti apa. Oke, masih uptrend teman-teman ya. Oke, coba kita cek ya untuk Fibonacci-nya. Oke, kita rubah ke daily lagi ya. Oke, nah kita cek untuk broker summary-nya. JARR tanggal 3 Oktober net, kita klik. Oke, jumlah buyernya hanya ada 4, sementara jumlah sellernya ada 31 ya. Sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman di saham ini ya. Untuk top buyernya ada CP 7,9 miliar, MG 3 miliar, GL 556 juta, 56,2 juta, XA 129,4 juta ya. Sementara top sellernya ada AK minus 3,4 miliar, XL minus 2,4 miliar, SQ 1,4 miliar, CC minus 807,4 miliar, dan XC minus 700,5 miliar ya. Jadi sedang ada akumulasi masif di saham ini ya teman-teman ya.
Nah, sekilas tentang perusahaan ini, PT John Lynn Agroraya Tbk atau JARR atau PT JAR didirikan pada tahun 2014 di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit. Perkebunan tersebut berlokasi di Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dengan total luas tanam 18.500 hektar, mereka memproduksi minyak sawit mentah, metil ester asam lemak, minyak sawit penghilang bau yang diputihkan, gliserin mentah, dan produk turunan lainnya. Perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan dan mengembangkan pabrik biodiesel yang telah beroperasi secara komersil sejak tahun 2021. Oke, teman-teman, jadi terkait perkebunan industri pengolahan kelapa sawit ya, perusahaan ini ya. Oke, kita cek untuk harga terakhir di hari Jumat ya. Dia plus 420 poin atau plus 9,88% di harga 4.670 dan sedang terjadi akumulasi yang masif, teman-teman ya. Ini masih uptrend yang cukup kuat, teman-teman, dan kemungkinan besar harganya masih akan naik ke harga 4.000 atau bisa juga harganya bisa ke 6.000 teman-teman ya. Ini kalau dari Fibonacci-nya seperti ini ya untuk kenaikan harganya ya. Nah, untuk titik supportnya sendiri di 4.002 dan 3.474 ya. Untuk targetnya di 6.598 teman-teman untuk saham JARR ini ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Berikutnya ada saham Energi Mega Persada ya. Ini sedang uptrend juga, kita akan cek untuk Fibonacci-nya. Oke, kemudian kita akan cek broker summary-nya ya. Oke, NRG tanggal 3 Oktober, bayarnya 26, sellernya 28 ya. Untuk top bayarnya ada AK 11,3 miliar, kemudian CC 3,6 miliar, OD 2,9 miliar, BB 2,4 miliar, BK 1,4 miliar. Kemudian top sellernya ada ZP minus 13,7 miliar, II minus 5,4 miliar, FZ minus 1,6 miliar, IF minus 1,1 miliar, dan XC minus 856,1 juta. Jadi untuk buyer dan sellernya hampir sama, kemungkinan besar ada akumulasi, cuman masih belum terlalu terlihat ya teman-teman ya akumulasinya ya. Sekarang kita cek untuk technical chartnya ya. Oke, mungkin profilnya terlebih dahulu. PT Energi Mega Persada Tbk atau INRG bergerak dalam bidang eksplorasi dan perdagangan minyak dan gas. Didirikan pada bulan Oktober 2001, operasional komersialnya dimulai pada bulan Februari 2003 dan melakukan IPO pada bulan Juni 2004. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Bakri. Saat ini memiliki sahamnya di Kalila Energy Limited dan Pan Asia Enterprise Limited. Pemilik Lapindo Brantas INC terdilusi hingga 0,01%. Jadi ini anak usahanya dari Bakri Group ya teman-teman ya, bergerak di bidang eksplorasi dan perdagangan minyak gas. Oke, dari sisi teknikalnya ditutup hari Jumat tuh di harga Rp955 atau minus 5 poin ya dari harga pembukaannya di 960. Untuk trennya sendiri sedang uptrend ya teman-teman saham ini ya. Kemudian untuk titik resistennya ada di harga 995 dan ada target di 1301 ya. Kemudian untuk titik supportnya yang pertama di 889 dan 806. Cuman untuk hasil yang maksimal kalau misalkan besok ada penurunan sampai ke 800 rupiah yaitu kemudian ada akumulasi lagi tuh sinyal yang bagus untuk masuk ke saham ini teman-teman ya. Oke, ini itu dulu untuk Energi Mega Persada ya. Lanjut ke saham berikutnya.
Oke, selanjutnya adalah saham HM Sampurna ya. Ini kita cek sedang terjadi uptrend, namun kita cek dulu Fibonacci-nya seperti apa ya. Oke, akan kita cek untuk broker summary-nya. HMSP 3 Oktober net, kita klik. Oke, jumlah buyernya ada 23, sellernya ada 47. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman di HMSP ini. Untuk top buyernya ada EP 16,6 miliar, CC 7,9 miliar, YP 5,7 miliar, CP 2,9 miliar, dan BB 2,5 miliar. Sementara untuk sellernya ada XL minus 7,8 miliar, SQ minus 6,1 miliar, AG minus 3,7 miliar, NI minus 2,9 miliar, dan OD minus 2,4 miliar ya. Jadi sedang terjadi akumulasi yang masif di saham HMSP ya. Dan kita cek untuk chartnya sendiri, ini ditutup plus 10 poin ya di harga Rp820 dari openingnya di harga 810. Kemudian untuk chartnya dia masih uptrend, masih di atas 61,8%, jadi trendnya masih kuat ya untuk naik dan sedang terjadi akumulasi masif juga. Jadi kemungkinan besar target pertama di harga melewati harga 832, kemudian target selanjutnya di 920. Sementara untuk support yang pertama di 763 dan 715 ya teman-teman. Namun jika harganya sampai di bawah 667 nih sinyal untuk keluar teman-teman ya, karena sedang downtrend kalau misalnya harganya berbalik ke 667. Oke, lanjut ke saham berikutnya adalah saham Dewa ya, Dharma Henwa Tbk. Oke, kita cek, ini sedang uptrend juga ya teman-teman. Bahkan kita cek seperti apa kekuatan uptrendnya ya. Dia nanti sedang uptrend, kita akan cek untuk Fibonacci-nya. Oke, sekarang kita akan cek untuk broker summary-nya ya. Saham Dewa 3 Oktober net, kita klik. Oke, untuk jumlah bayarnya ada 38, sellernya 38, jadi sama ya teman-teman ya. Untuk top bayarnya ada NI 17,7 miliar, kemudian BK 11,7 miliar, XL 10 miliar, CC 6,7 miliar, dan XC 5,3 miliar ya. Sementara untuk sellernya ada AK minus 26,6 miliar, MG minus 7,1 miliar, II minus 6,8 miliar, LG minus 6,7 miliar, dan YP minus 4,5 miliar ya. Jadi ini belum ada akumulasi atau distribusi, masih netral teman-teman ya untuk broker summary-nya. Dan kita cek untuk grafika sendiri ditutup Rp336 ya, sama dengan harga openingnya. Kemudian dari sisi trennya sedang uptrend, ini masih berada di atas 61,8%, jadi masih kuat untuk uptrendnya teman-teman ya. Untuk targetnya di 354 dan di Rp441. Sedangkan titik supportnya yang pertama ada di 301 dan 284. Kemudian jika harga berbalik ke arah 267, harap berhati-hati, ini merupakan sinyal untuk downtrend ya teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Selanjutnya adalah BBRI ya teman-teman ya, sedang downtrend. Kita akan cek kembali untuk Fibonacci-nya. Oke, sekarang kita cek untuk broker summary-nya ya. BBRI 3 Oktober net, kita klik. Oke,
Saham BBRI total bayarnya ada 67, sellernya ada 14, jadi sedang terjadi distribusi yang sangat masif teman-teman ya, harap berhati-hati. Kemudian untuk top bayarnya ada XL 60,3 miliar, YP 49,3 miliar, SQ 27,8 miliar, XC 25,9 miliar, OD 25,4 miliar. Sementara untuk top sellernya ada YU minus 116,2 miliar, KZ minus 96,2 miliar, BK minus 94,1 miliar, AK minus 18 miliar, dan ZP minus 13,7 miliar ya. Saham BBRI sedang terjadi distribusi yang sangat masif ya, tanggal 3 Oktober hari Jumat kemarin. Kita cek untuk technical sendiri, ini ditutup turun minus 20 poin atau minus 0,54 rupiah ya teman-teman. Untuk grafiknya seperti ini, dan ini masih di atas 61,8% ya, atau di bawah harga 3049, jadi masih downtrend yang cukup kuat. Jadi hati-hati teman-teman ya, untuk titik support yang pertama di 3610 ya, jika masih turun terus. Kemudian amannya itu kalau harganya di atas 4141 teman-teman ya, untuk BBRI. Lanjut ke saham berikutnya. Ya, selanjutnya adalah saham Antam ya. Ini saham Antam juga mulai downtrend, kita akan cek seperti apa ya. Oke, kita akan cek broker summary-nya. Saham Antam 3 Oktober net, kita klik. Oke, jumlah bayarnya ada 22, sementara sellernya 40 ya, sedang terjadi akumulasi masif. Top bayarnya ada AK 52,4 miliar, BB 39,3 miliar, RX 20,1 miliar, YU 14,2 miliar, BK 7 miliar, dan ZP 7 miliar. Sementara untuk top sellernya ada YP minus 26,3 miliar, CC minus 14 miliar, XL minus 13,8 miliar, XC minus 10,5 miliar, dan HP minus 10 miliar ya. Jadi sedang terjadi akumulasi yang masif hari Jumat untuk saham Antam. Untuk grafika sendiri, Antam ditutup plus 90 poin atau plus 2,89% ya. Ini secara tren dia sedang downtrend teman-teman, dan masih di atas 61,8% atau di bawah harga 3200-an ya, 2013. Jadi ini kemungkinan besar masih akan downtrend teman-teman. Untuk amannya tunggu dulu harganya sampai di atas 3487 ya. Sementara bagi yang sudah masuk, titik supportnya di 3018 dan 2770. Oke, baik, kita ke saham berikutnya, yaitu saham Bumi Resource ya, atau Bumi. Oke, saham Bumi Resource kita juga sudah membahasnya kemarin ya, ini masih sama, sedang uptrend. Kita akan cek Fibonacci-nya. Sekarang kita cek untuk broker summary-nya ya. Saham Bumi 3 Oktober net, kita klik. Oke, untuk bayarnya ada 43, sellernya ada 31. Ini sedang terjadi distribusi, cuman belum terlalu masif. Top bayarnya ada YP 43,7 miliar, KK 23 miliar, CP 21,2 miliar, SS 10,1 miliar, dan YJ 10,1 miliar ya. Sementara untuk sellernya ada AK minus 54,1 miliar, MG minus 23,8 miliar, ZP minus 20,6 miliar, BK minus 10 miliar, dan DX minus 8 miliar. Jadi untuk tanggal 3 Oktober Jumat kemarin ya, saham Bumi ini sedang terjadi distribusi, cuman belum terlalu masif ya. Kita cek untuk chartnya sendiri, ini masih uptrend, masih di atas 61,8% Fibonacci retracement-nya. Jadi untuk uptrendnya masih cukup kuat teman-teman ya. Target pertama di harga 168 dan 208. Sementara untuk titik supportnya jika berbalik arah di 143, 136 dan 128 rupiah. Oke, lanjut ke saham yang terakhir yaitu Adaro ya.
Oke, untuk yang selanjutnya ada saham Adaro ya. Ini PT Alam Resource Indonesia Tbk Adaro, sebelumnya PT Adaro Energi Indonesia Tbk, berdiri pada tahun 1970 ketika perusahaan Spanyol Enadimsa mengajukan penawaran konsesi batubara di Blok 8 di Kabupaten Tanjung, Kalimantan Selatan. Perusahaan ini diberi nama Adaro untuk menghormati keluarga Spanyol yang terlibat dalam pertambangan. Grup Adaro terutama menjalankan operasi penambangan batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan sumber daya batubara sebesar 4 miliar ton dan cadangan batubara sebesar 1 miliar ton. Grup ini memiliki 30 anak perusahaan seperti Adaro Mineral, Makmur Sejahtera Wisesa, Indomet Coal, Kalteng Coal, Adaro Power, dan kantornya terletak di Menara Karya ya, teman-teman, Jakarta. Oke, kita lanjut. Adaro sedang downtrend ya, teman-teman ya. Sekarang kita cek untuk Fibonacci-nya seperti apa. Nah, kita cek sekarang broker summary-nya ya. Adaro 3 Oktober net, kita klik. Oke, jumlah bayarnya ada 35, sellernya ada 17 ya. Jadi sedang terjadi distribusi masif untuk Adaro. Top bayarnya ada broker YP 6,8 miliar, HD 5,5 miliar, CC 4,2 miliar, PD 3,6 miliar, dan OD 2,5 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada BK minus 10 miliar, YU minus 6,7 miliar, SQ minus 3,2 miliar, ZP minus 2,8 miliar, dan XL minus 2,2 miliar ya. Jadi saham Adaro berdasarkan data hari Jumat sedang ada distribusi yang masif, teman-teman ya. Kemudian kita cek di chartnya sendiri, dia minus 5 poin ya, di closingnya di harga 1660, dari openingnya di 1665 ya. Untuk Fibonacci-nya sendiri, dia harganya masih berada di bawah di atas 61,8% ya, atau di bawah harga 1790. Jadi masih kuat untuk downtrendnya dengan titik support di 1630 ya, teman-teman ya. Jadi harap berhati-hati untuk saham ini ya. Amannya tuh jika harganya sudah naik di atas 1890, teman-teman. Oke, mungkin itu untuk 10 saham yang akan kita bahas. Selanjutnya kita akan cek ya untuk saham-saham yang ditransaksikan besar ya, teman-teman, per hari Jumat ya. Kemarin kita sudah bahas tentang Rukun Raharja, kemudian kedua kita akan bahas tentang saham WiFi ya, atau Solusi Sinergi Digital Tbk dengan nilai valuasinya 1.319,87 miliar. Kenaikannya 10% ya, teman-teman. Kita cek untuk broker summary-nya seperti apa ya. Ya, ini saham WiFi, kemudian tanggal 3 ya. Kita cek untuk net, all trade, kita klik. Oke, saham WiFi tanggal 3 Oktober, jumlah bayarnya ada 26, kemudian sellernya ada 52. Jadi sudah terjadi akumulasi yang masif ya, teman-teman ya. Untuk top bayarnya ada AK 78,9%, LG 52,7 miliar. Untuk top bayarnya ada AK 78,9 miliar, LG 52,7 miliar, CC 44,2 miliar, MG 34,2 miliar, dan AZ 22,2 miliar. Sementara untuk top sellernya ada XL minus 38,9 miliar, JP minus 29,4 miliar, NI minus 26,8 miliar, PO minus 24,8 miliar, dan XC minus 21,3 miliar ya. Ini sedang ada akumulasi masif di saham ini. Ini WiFi ya. Oke, sekarang kita cek untuk chartnya ya, teman-teman ya. Oke, Solusi Energi Digital ya, ini kita cek chartnya sendiri ya. Dari weekly-nya sedang terjadi uptrend ya. Mari kita cek dulu untuk Fibonacci-nya seperti apa.
Oke, saham Wifi Jumat tanggal 3 ya, berdasarkan data hari Jumat. Dia ditutup di 3.140, openingnya 2.930, jadi ada kenaikan ya teman-teman ya. Kenaikannya sekitar 10% teman-teman. Oke, untuk saham ini dia dari Fibonacci-nya masih berada di atas 61,8% atau di atas harga 2.891 dan sedang ada akumulasi masif, jadi uptrendnya masih cukup kuat teman-teman ya, dengan target di 3.200 dan 3.701 ya. Sementara untuk titik supportnya di 2795 dan 2699. Nah, terkait profil saham ini, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Wifi, juga dikenal sebagai Source, adalah perusahaan digital berbasis di Indonesia yang menawarkan layanan periklanan, produk dan layanan digital, serta jaringan serat optik melalui anak perusahaannya. Perusahaan bertujuan untuk menyediakan model bisnis terpadu yang terdiri dari 3 pilar: konektivitas, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan hiburan media. Kantor pusat terletak di Jakarta. Jadi itu teman-teman untuk saham yang ditransaksikan terbanyak ya di hari Jumat, valuasinya ya lebih dari 1 triliun. Itu dulu. Jika ada request untuk saham-saham yang akan dianalisa, silakan untuk komen ya teman-teman. Jadi terima kasih, silakan untuk like, subscribe, dan komen di Cuan Harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.